Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi dengan saya Hermayana Yunita. Sepertinya sudah sangat lama saya tidak membuat video karena adanya kesibukan dan kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya juga bukan hanya itu, tapi karena bingung mau bikin konten apa. Jadi buat teman-teman yang punya ide mau membahas apa bisa ada di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, sesuai dengan judulnya, di sini saya membawa judul Aku Takut. Kenapa sih aku bawa judul dengan Aku Takut? Karena hari ini sampai detik ini juga masih banyak orang yang merasa takut. Takut apa? Takut untuk memulai, takut untuk hal-hal yang baru yang biasanya dia berada di tempat ternyaman, tapi kali ini dia akan melakukan hal-hal baru yang tidak biasa dia lakukan. Contoh hal terkecil saja, biasanya kita di tempat baru, misal saya baru mau kuliah, mau ada presentasi nih, ayo kamu yang ngomong, ayo kamu yang presentasi ya, kamu yang jelasin. Ih, aku takut, nanti kalau salah gimana, nanti kalau misalkan aku salah teman-teman mau ngetawain, nanti kalau aku melakukan hal yang salah jawab atau yang lainnya memalukan, nanti teman-teman bakal ngejekin aku atau yang lainnya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang harus kita hindari ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kata Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bukan kegagalan yang membuatmu takut, tapi ketakutanlah yang membuatmu gagal. Jadi teman-teman, sebenarnya itu bukan hanya dari orang lain yang membuat kita gagal, tapi dari diri kita sendiri gitu. Yang lebih rusak ya, yang lebih bahaya itu adalah pikiran kita, pola pikir kita, dan hati kita yang merusak keadaan kita sendiri gitu. Jadi bukan hanya orang lain gitu. Kalau orang lain kita masih bisa, sudahlah gitu, namanya juga orang lain, wajar, ada yang suka ada yang enggak. Tapi kalau misalkan pola pikir kita sendiri yang merusaknya, kita bisa apa gitu. Kita bener-bener udah dirusak, kita mau ngelakuin apapun semuanya itu seolah-olah orang-orang itu, pikiran itu akan menganggap kita, menyudutkan kita ketika kita salah. Sebenarnya itu salah ya. Saya tidak sepakat ketika teman-teman menganggap saya introvert atau kamu ekstrovert, saya introvert. Ya nggak apa-apa bahas introvert dan ekstrovert. Yang saya pelajari bahwa nggak ada orang yang namanya introvert banget dan nggak ada orang yang ekstrovert banget. Jadi dia ada berada di tengah-tengah, yaitu ambivert. Tapi ambivert ini katanya itu udah jarang digunain, jadi mungkin lebih ke dominan, dia dominan introvert atau ekstrovert. Tapi sebenarnya mengenai percaya diri atau pola pikir yang mengatakan saya takut, ini sebenarnya bisa dirubah dari diri kita sendiri, mau melakukan perubahan atau enggak gitu. Jadi kalau kata dokter Aisyah Dahlan, dia mengatakan seperti ini, pikiran itu akan menjadikan sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan itu akan menghadirkan ke karakter. Jadi jangan sampai pikiran yang negatif itu akan menjadi karakter kita. Apa-apa semuanya takut, apa-apa nggak mau, apa-apa takut salah, apa-apa semuanya. Aduh, itu nggak harus kita lakukan gitu loh. Sebenarnya itu permasalahan, kita mau nggak sih, mau berubah nggak? Kalau misalkan kita mau berubah, kalau saya ya, kalau misalkan saya tidak melakukan, berarti saya gagal gitu loh. Kalau misalkan saya tidak melakukan, kapan saya mau bisanya gitu. Jadi kita harus merubah lah, harus melawan rasa-rasa takut itu gitu. Kalau permasalahan orang ada yang suka atau nggak suka, ya itu wajar, namanya manusia gitu. Kalau misalkan kita nggak mau ada yang nggak suka sama kita, ya udah nggak usah hidup gitu. Wajar lah, kita nggak bisa yang namanya mengatur pikiran orang untuk nggak suka sama kita. Kita juga nggak akan pernah bisa marah-marah sama orang yang ngomongin kita nggak baik gitu. Tapi kita bisa merubah diri kita, merubah pola pikir kita, merubah mindset kita untuk tetap melakukan hal-hal baik, untuk tetap berpikir positif gitu. Nah teman-teman, melihat hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, saya ingin berbagi yang menurut saya pernah saya lakukan ketika saya berada di posisi yang pernah merasa takut. Adalah yang pertama, pikiran saya adalah, kalau saya tetap merasa takut, kapan saya akan berubahnya? Jadi pola pikir itu harus kita lakukan. Kita harus berani mencoba gitu. Orang-orang hebat, orang-orang di luar sana tidak akan sehebat itu kalau mereka tidak pernah yang namanya takut tapi mau mencoba gitu ya. Nah,
Yang kedua yaitu kita harus memiliki keberanian. Artinya keberanian ini harus benar-benar kita tanamkan, berani untuk memulai, berani untuk mengambil resiko. Kalau misalkan gagal, ya wajar, namanya hidup. Gagal sukses, namanya perjalanan hidup gitu. Kalau misalkan ada yang hilang dari kita, yang pernah saya baca adalah Allah itu nggak ngambil apa yang kita harapkan, tapi Allah sedang menukar dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita berharap sama Allah gitu. Yang ketiga teman-teman, jangan pernah takut atau jangan pernah dengerin omongan orang yang mau menjatuhkan kita. Sebenarnya masalah omongan orang ini udahlah, kita belajar jadi bodo amat gitu. Yang tahu perjalanan kita, yang tahu proses kita, itu hanya diri kita. Walaupun orang terdekat sekalipun, orang yang selalu bersama dengan kita itu nggak akan paham bagaimana mata kita memandang, bagaimana pola pikir kita, bagaimana hati kita merasakan apa yang sedang kita rasakan, itu nggak akan pernah bisa. Kadang orang-orang itu hanya ingin tahu, ya hanya ingin tahu, nggak akan paham, nggak akan pernah belajar memposisikan dirinya gitu. Nah, masalah orang yang ngomongin kita gitu, wajar deh gitu, karena ya kita nggak bisa nutup mulut mereka, nutup pikiran mereka untuk selalu berpikiran baik tentang kita. Mungkin bisa saja kenapa mereka berpikiran seperti itu, mereka hanya mendengar, atau pada waktu itu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi wajar kalau mereka nggak suka sama kita gitu. Saya pernah menulis seperti ini teman-teman, sebuah berlian itu akan menjadi indah, akan bernilai mahal karena dia selalu dikikis, dan dikikis, bahkan sampai banyak orang yang menyukai. Jadi wajar kalau hari ini kita merasakan kegagalan, sakit, patah, dan yang lain sebagainya. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin berpesan bahwa jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal, karena kesuksesan itu bukan hanya untuk orang-orang yang pintar saja, bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki uang saja, bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki nilai akademik yang tinggi atau yang lainnya, tapi kesuksesan itu adalah untuk orang-orang yang mau berusaha dan terus berusaha. Saya percaya bahwa teman-teman dan kita semua adalah orang-orang yang akan mampu mengalahkan rasa takut itu dan akan mengalahkan dirinya sendiri yang selalu berpikiran negatif gitu. Nah teman-teman, seorang pejuang itu adalah dia yang ketika gagal, dia mencoba lagi, ketika dia jatuh, dia bangkit lagi, dan ketika dia berada di posisi terpuruk, dia akan memulai lagi, tapi tidak akan pernah menyerah gitu. Jadi seorang pejuang hebat itu akan tetap berusaha walaupun batu-batuan, walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Karena apa? Ketika kita gagal, kegagalan itu bukan bentuk rasa benci Allah yang tidak sejalan dengan harapan kita, tapi Allah ingin membentuk diri kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang tangguh terhadap masalah-masalah lain, dan kita akan dinaikkan level kehebatan kita, level kedewasaan kita dalam menyelesaikan permasalahan dan lain-lainnya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa disukai, dikomentari, dan dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih.